Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, berjumpa kembali dalam program acara Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta Vison Baylain, saya akan membacakan firman Tuhan serta perenungannya bagi kita pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang penuh kasih, pada malam hari ini kami umat-Mu akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami serta mewujud nyatakan di tengah-tengah hidup kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah diperlakukan dengan selayaknya. Saya teringat kepada video pendek yang diproduksi oleh Cina, yang seringkali juga kita lihat di Facebook, bagaimana mengajak atau mengajarkan kepada kita semua memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih sayang, dengan selayaknya. Nah, saya pernah melihat ada seorang wanita tua yang begitu kumuh, kucel, dan dia mengantung atau membawa sebuah tas yang sangat jelek dan masuk ke sebuah hotel, dan di mana ada pemilik hotel pada saat itu sedang makan. Nah, perempuan tersebut berkata kepada pemilik hotel, "Bolehkah saya menginap satu malam di sini?" Lalu pemilik hotel tersebut katakan, "Ya boleh, asalkan engkau ada uang." Lalu perempuan tersebut katakan begini, "Saya ada uang, tetapi saya sedikit memiliki uang tersebut." Lalu pemilik hotel itu terheran, "Kenapa ketika engkau punya uang yang begitu sedikit, engkau malah mau nginap di hotel yang mewah?" Lalu perempuan tersebut katakan begini, "Iya, pada hari ini adalah hari ulang tahun saya dan saya ingin sekali menginap di salah satu kamar di hotel ini. Walaupun kamarnya biasa-biasa saja, yang tidak VIP atau yang sederhana saja." Lalu pemilik hotel itu berkata, "Oke, saya akan memberikan satu malam untuk kamu dengan harga sesuai dengan uang yang ada padamu." Dan perempuan tersebut mengeluarkan uang receh, dan pemilik tersebut tetap melayani. Dia tetap menghantar wanita tersebut masuk ke dalam kamar, dan lalu pemilik hotel itu membawakan makanan bagi perempuan tersebut dan mengucapkan selamat ulang tahun baginya. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dari cerita tadi? Paulus juga mengalami hal yang sama. Ketika banyak himpitan yang terjadi, banyak tekanan yang ia hadapi, bagaimana para imam-imam Yahudi, orang-orang Farisi memfitnah dia dan menangkap dia. Dan kita melihat pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Paulus diperhadapkan dengan seorang tokoh bernama Felix. Dia adalah seorang wali negeri
tokoh yang begitu baik dan murah hati ketika kita membaca firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus dinyatakan tidak layak untuk ditahan maupun dihukum mati. Karena baginya Paulus sepenuhnya menjalankan perintah Tuhan dengan memberitakan kabar baik, dengan kabar sukacita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Felix yang murah hati ini dijamah Tuhan untuk melindungi Paulus ketika ia menghadapi tantangan. Banyak cara Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan menolong umatnya. Banyak cara Tuhan juga untuk menyelamatkan umatnya. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa Tuhan menggunakan birokrasi pemerintahan sebagai alat pelindungan bagi Paulus. Ia dituntun, disertai dalam perjalanan menuju tempat istana Herodes, dan di mana pada saat itu juga Felix memerintahkan kepada pasukannya untuk menempatkan Paulus di dalam istana Herodes dan menahan di situ. Kita melihat bahwa walaupun tantangan yang kita hadapi begitu berat, dan kita saksikan melalui perjalanan Paulus atau kisah dari Paulus ini, bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun serta melindungi kehidupan Paulus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Seringkali kita menekankan pada diri kita bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Seringkali kita juga bernyanyi memuji Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi pada kenyataannya hidup kita tidak mengasihi sesama. Kita masih memfitnah sesama, kita masih punya akar pahit terhadap sesama, kita masih punya kekecewaan atau kekesalan yang begitu sangat mendalam dan amarah kepada sesama. Dan akhirnya kita tidak memperlakukan sesama kita dengan selayaknya. Kita hanya merangkaikan bagaimana kita membalas kejahatan yang telah mereka lakukan. Bagaimana kita melakukan kejahatan kepada sesama kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, mari kita juga mengasihi sesama. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang tidak nampak, yang nampak saja kita tidak kasihi. Kita masih sering menjatuhkan sesama, kita masih sering menipu sesama. Dan kita selalu merendahkan sesama kita. Belajar dari Felix yang dijamah hatinya. Dia mau bermurah hati kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang saat ini menghadapi pergumulan yang berat, yang hidupnya tertekan. Ia dipakai Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi mereka, khususnya bagi Paulus, merasakan bahwa oh Tuhan begitu hadir, begitu sayang kepada saya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun persoalan yang kita hadapi pada saat ini sangat berat, kalau kita cinta dengan Tuhan, mari kita mengasihi sesama, apapun keadaannya. Baik suka dan duka, mari kita melayani Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, teladan Yesus yang sudah Yesus lakukan di tengah-tengah dunia pelayanannya, mari kita praktekkan juga di dalam kehidupan nyata kita. Apalagi saat ini kita masih dalam masa pandemi. Masih banyak saudara-saudara kita yang begitu sangat tertekan. Ada yang kena PHK, ada yang berbeban berat pada saat ini, maupun ada yang berduka cita. Mari kita hadir, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan semangat bagi mereka, sehingga kasih Yesus nyata di tengah-tengah hidup kita semua. Saat ini belajarlah bagaimana Felix melihat bahwa
siapapun orangnya, Dia akan tolong. Ketika Tuhan menjamah hatinya, Ia memperlakukan orang dengan begitu baik. Sebagaimana juga pemilik hotel tadi. Jangan kita membedakan status orang. Jangan kita mau tolong orang kalau orang itu menguntungkan kita. Banyak gereja pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat status orang. Setiap ada acara-acara di gereja, orang-orang yang berjas, yang banyak duitnya, duduk di depan. Sedangkan yang biasa-biasa saja duduk di belakang. Di mata Tuhan semua sama. Di mata Tuhan semua diperlakukan dengan sama. Baik miskin dan kaya, baik sehat dan sakit. Tuhan tetap ada bagi kita semua. Tetap memberikan berkat-Nya. Bagi kita yang saat ini diberkati Tuhan, mari kita menjadi saluran berkat. Mari kita perlakukan sesama kita dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan hati. Ikan hiu di atas lemari, yuk mari Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang menguatkan dalam kehidupan kami. Bagaimana Felix Tuhan jamah hatinya, Tuhan pakai untuk menyatakan pertolongan bagi Paulus, agar Paulus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kami. Tuhan begitu baik dengan kami. Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Mari Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa berpegang teguh, mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Agar semua orang percaya melihat kasih Tuhan. Setiap manusia, apapun statusnya, agama dan suku, melihat akan kebaikan Tuhan melalui hidup pribadi lepas pribadi kami. Ampunilah ya Tuhan akan setiap salah dosa kami. Mungkin dalam diri kami masih dipenuhi dengan akar pahit, dipenuhi dengan amarah, sehingga kami selalu memikirkan rangkaian-rangkaian kejahatan untuk membalas akan setiap kehidupan sesama kami. Tuhan, tolong kami, ajarkanlah kami untuk senantiasa menerima kasih Tuhan dan melakukan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Damaikan hati kami, damaikan hubungan kami terhadap sesama. Baik saudara-saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, dan orang tua kami, maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkenan untuk menjaga kami, melindungi kami. Sehingga di malam yang panjang ini kami merasakan tangan kasih Tuhan menuntun setiap kehidupan kami. Dan esok pagi ya Tuhan, berkenanlah untuk memberkati hidup kami, memberikan kesempatan hidup baru, sehingga kami dapat melihat kebaikan Tuhan yang senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini di dalam pekerjaan dan pelayanan kami maupun segala aktivitas kami. Berkati hidup kami di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di tengah-tengah sakit yang mereka rasakan, yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka merasakan jamahan Tuhan dan mereka senantiasa bersuka cita, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dan berjuang di dalam studi mereka maupun di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan semangat dan berikan sukacita. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.